Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Seperti biasa, kegiatan Mama di kala weekend adalah mengecek seluruh tanaman hias yang ada di kebun Mama Rainbow. Lalu melakukan tindakan atau treatment pada tanaman yang memerlukan. Misalnya menggunting daun-daun yang menguning, melakukan repotting pada tanaman yang sudah terlalu rimbun, atau melakukan propagasi serta memisahkan tanaman-tanaman yang memerlukan perlakuan khusus, misalnya tanaman yang terkena hama dan lain sebagainya. Dan pagi ini, setelah Mama melakukan pengecekan, Mama memutuskan akan mempropagasi tanaman sirih manjula. Karena sulurnya yang sudah mulai panjang sehingga mengurangi kecantikan dari tampilan tanaman sirih manjula ini. Selain itu, juga Mama ingin memperbanyaknya untuk memperoleh bibit-bibit sirih manjula yang baru. Selain sirih manjula, di sini Mama juga mempunyai sirih marble. Nah, jadi sekalian saja di sini Mama ingin menjelaskan kepada teman-teman semua perbedaan dari sirih marble dan sirih manjula. Karena memang tampilannya itu yang memang agak mirip, sehingga banyak yang suka salah mengenali salah satu dari kedua jenis tanaman ini. Tanaman di atas meja ini adalah tanaman sirih manjula dan tanaman sirih marble. Sekilas mereka berdua nampak mirip, bukan teman-teman? Tapi jika sudah kita dekatkan seperti ini, maka akan terlihat perbedaannya. Ini adalah tanaman sirih marble. Tanaman ini juga dikenal dengan nama sirih marble queen dan juga dikenal dengan nama marble pothos. Sirih marble ini memiliki corak dan motif yang seperti marble atau marmer. Jika teman-teman perhatikan, corak warna hijau dan putihnya itu tidak ngeblok, jadi kayak bercampur begitu, jadi kayak seperti marmer. Jadi dia menyebar di seluruh permukaan daun. Walaupun terkadang ada juga yang ngeblok hijaunya, tapi biasanya itu dikarenakan tanamannya kurang mendapat sinar cahaya matahari. Adapun bentuk daun dari sirih marble ini, dia berbentuk seperti hati dengan ujung daun yang runcip atau lancip dan agak memanjang. Dan di sebelahnya ini adalah tanaman sirih manjula yang juga dikenal dengan nama manjula pothos, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan nama sirih keong.
Pada sirih manjula, corak dan motifnya itu lebih tegas. Warna hijau dan putihnya itu lebih tegas pemisahannya. Jadi warnanya itu lebih ngeblok. Jadi hijau dan putihnya itu lebih menyatu atau ngeblok. Nah, kalaupun ada yang marble itu biasanya sedikit sekali, dan juga itu biasanya dikarenakan tanamannya kurang mendapat sinar cahaya matahari. Bentuk daunnya sama seperti sirih marble, dia berbentuk seperti hati, akan tetapi dia lebih bulat, jadi tidak memanjang seperti sirih marble. Nah, bahkan bentuknya kalau dia bulat banget itu dia malah mirip seperti keong. Makanya ada juga yang bilang namanya itu sirih keong. Untuk propagasi dari kedua tanaman ini sama ya teman-teman, yaitu dengan cara stek batang. Teman-teman bisa memotong setiap ruas di antara daun, nanti akan tumbuh akar dan tunas daun baru di pangkal atau di node ini. Kita potong-potong yuk tanaman sirih manjulanya. Sebenarnya rencananya tadi Mama mau bongkar isi pot dari tanaman manjula ini. Jadi semuanya mau Mama potong-potong dipropagasi. Tapi kayaknya sayang ya teman-teman, dia masih cantik dan masih rimbun. Jadi mungkin nanti media tanamnya saja yang akan Mama tambahkan ke dalam pot ini. Dan di sini sekarang kita sudah mendapatkan beberapa bibit tanaman manjula. Nah, untuk bibit tanaman manjula ini bisa langsung saja teman-teman tanam ke dalam pot, bisa satu-satu dalam pot satu-satu atau disatukan saja di dalam satu pot. Tapi sebelumnya teman-teman harus meyakinkan terlebih dahulu lubang drainase yang ada di bawah pot. Jadi lubangnya harus benar-benar terlubangi dengan sempurna untuk menghindari terjadinya pembusukan di dalam media tanam. Langsung saja ya kita tanam bibit manjulanya. Di sini Mama menggunakan media tanam dengan campuran sekam bakar, sekam mentah, dan pupuk kandang dengan rasio 2-2-1. Selesai ditanam, jangan lupa ya teman-teman menyiram tanaman ini dengan menggunakan larutan vitamin B1. Larutan vitamin B1 ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan mencegah tanaman menjadi stres. Lalu tanaman ini diletakkan di tempat yang teduh dan ternaungi dari sinar matahari langsung. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.